Oke, baik. Halo semuanya. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkalian citra. Nah, di sini pertama saya perkenalkan diri, Yohanes Hermadi Dandi. Rizky Novoyandi dan Yohanes Dandi pertama. Ya. Nah, lanjut. Nah, kemudian ini adalah pengertian perkalian citra. Jadi perkalian citra itu digunakan untuk mengoreksi kenilanjaran sensor atau biasanya disebut dengan nonlinear. Jadi kenilanjaran ini adalah nonlinear dengan cara mengalihkan matriks citra dengan matriks koreksi. Nah, berarti kan kita pakai dua matriks, yaitu adalah matriks A itu sebagai citra yang citranya, kemudian B itu matriks koreksinya. Nah, ini adalah bentuk persamaannya. Nah, kita kan bentuk persamaan ini kan adalah CXY sama dengan AXY dikali BXY, di mana A itu tadi itu adalah citra yang kita gunakan, B-nya itu adalah matriks koreksinya, kemudian C adalah output yang dihasilkan. Lanjut. Nah, ini adalah algoritma perkaliannya. Nah, di algoritma ini itu kan ada empat inputannya, itu adalah citra A, matriks B, citra C, kemudian N. Nah, untuk di sini kami itu menggunakan dua. Nah, jadi sebelum menggunakan fungsinya di sini kita menggunakan 3 looping. Yaitu adalah for i pertama, kemudian looping kedua. Nah, looping pertama ini itu buat baris, looping kedua itu buat kolomnya, kemudian ada looping ketiga. Itu juga buat mencari matriks menggunakan n-nya ya, berarti kalau kolomnya gitu. Nah, kemudian di dalam for yang ketiga, di atas for yang ketiga itu ada temnya. Nah, temnya ini adalah berguna untuk menyimpan datanya, data matriks yang kita cari, di mana jika setiap for ketiga udah selesai perulangannya, dia akan perulangan dari awal, kemudian lanjut kedua, kemudian nilai temnya di set ke 0 lagi, sehingga nilainya itu adalah nilai baru lagi. Jadi untuk temnya udah misalkan perulangan pertama kita dapat temnya 3, kemudian kita lakuin lagi untuk perulangan terus-menerus, jadi temnya itu dimulai dari 0 terus, seperti itu. Nah, kemudian untuk jika nilai temnya itu kurang dari 0, maka dia akan di-set menjadi 0. Nah, maksudnya adalah jika di baris X, di baris I kolom J dia dapat temnya kurang dari 0, maka dia di-setnya 0. Begitu juga seterusnya. Jika dia temnya lebih dari 255, maka untuk kolom kolom I baris J, dia akan di-set 255. Nah, jika tidak antara kedua-duanya, maka dia akan mengambil nilai tem itu sendiri. Lanjut ke Nah, kemudian ini contoh yang menggunakan matriks koreksi n kali n. Di sini contohnya adalah matriks 4 kali 4, di mana matriks A itu sebagai citranya, kemudian matriks B itu koreksinya, kemudian untuk matriks C itu adalah output dari matriks A kali matriks B gitu. Nah, di sini kan ada banyak nilai yang 255 semua. Nah, jadi untuk nilai yang lebih dari 255 itu akan di-set menjadi 255, sama juga dengan yang nilainya 0. Untuk yang kurang dari 0, dia setnya tetap menjadi 0. Gitu. Lanjut. Nah, kemudian ini untuk fungsinya. Di sini kita menggunakan satu inputan, yaitu inputan gambar yang akan kita cari. Nah, kemudian size-nya kita masuk ke dalam variabel, kemudian kita cari matriks koreksi dari gambar yang kita cari. Nah, itu ada fungsi untuk matriks koreksinya, yaitu kita mengambil nilai random untuk sebuah matriks koreksi. Nah, setelah nilai matriks koreksi yang kita ditemukan, maka kita akan melakukan perulangan. Untuk perulangan pertama itu menggunakan M, yaitu baris, yang perulangan kedua J itu menggunakan kolom, kemudian kita men-set nilai temnya itu 0. Kemudian kita lakukan perulangan sekali lagi dengan menggunakan kolom dari gambarnya. Nah, kemudian baru kita bisa mendapatkan nilai tem. Kemudian setiap nilai tem itu dijumlahkan sebanyak akan terus ditambah. Jadi hasil perulangan K-nya ini itu akan tetap dimasukkan ke dalam tem. Nah, setelah perulangannya selesai, kita masuk ke dalam if else. Nah, jika nilai tem yang kita dapatkan kurang dari 0, maka itu tadi kita set 0, kalau lebih dari 255 kita akan tetap set menjadi 255. Kemudian perulangannya itu selesai. Nah,
karena perulangan yang di K itu sudah selesai, dia akan mengulangi perulangan awal, di mana dari I lagi untuk M dan N yang berbeda. Akan tetapi temnya itu kita set tetap di 0. Nah, sehingga perulangan itu akan terus berulang sampai hasilnya itu false. Nah, kemudian kita masukin ada subplotnya. Ada 3 subplot, yaitu pertama untuk gambarnya, yang kedua itu subplot untuk matrik koreksinya, kemudian untuk yang ketiga itu adalah hasil outputnya. Lanjut. Nah, ini outputnya. Nah, outputnya di sini itu di plot yang pertama itu adalah down yang kita masukkan sebelumnya. Untuk plot yang kedua itu adalah matrik koreksi yang setelah kita cari yang kita cari tadi. Nah, untuk subplot yang ketiga itu hasilnya itu putih semua. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, jadi kemudian kami di sini membuat satu lagi untuk hasil outputnya. Nah, dilihat. Nah, hasilnya juga sama. Untuk subplot pertama itu gambar abu yang kita masukkan. Ini adalah subplot yang kedua hasil matrik koreksinya. Kemudian outputnya itu putih semua. Untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkalian citra skalar, karena sebelumnya perkalian citra dengan matriks sudah dijelaskan oleh teman saya, maka saya akan melanjutkan untuk selanjutnya ini. Perkalian skalar juga merupakan operasi aritmatika untuk mendapatkan citra baru dari citra A yang dicerahkan. Kegiatan ini dilakukan agar citra yang semula memiliki tingkat cerah yang minim dapat menjadi citra dengan tingkat kecerahan yang lebih baik. Persamaan dari operasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut ini, yaitu B di baris X, kolom Y, itu sama dengan konstanta dikalikan dengan citra A-nya. Kemudian untuk penjelasan mengenai input dan output-nya, berdasarkan persamaan sebelumnya tadi, maka kita dapat katakan bahwa input-nya itu berupa sebuah citra dan juga sebuah konstanta, di mana konstanta tersebut akan dikalikan tiap piksel dari citra A tersebut. Jadi tiap piksel dari baris dan kolom di semua citra A akan dikalikan dengan konstanta. Sehingga hasil perkalian tersebut akan disimpan di citra baru yang kita sebut di sini citra B. Ini adalah algoritma perkalian skalarnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, input dan output-nya adalah citra A dan nilai, dan untuk output-nya adalah citra B. Kemudian sebelum kita memasuki perhitungannya, kita harus mendapatkan terlebih dahulu jumlah kolom dan jumlah baris daripada citra A. Sehingga untuk melakukan perulangannya, kita akan mengulangi untuk perulangan pertama akan diulangi sebanyak jumlah baris, dan untuk perulangan kedua akan diulangi sebanyak jumlah kolom. Dan kemudian citra B di baris I, kolom J, itu sama dengan citra A di baris I dan J, dikalikan dengan nilai, di mana nilai ini adalah konstanta yang kita masukkan tadi untuk mengkalikan nilai-nilai dari tiap piksel citra A-nya, untuk menghasilkan citra B yang tingkat kecerahannya sudah lebih baik daripada citra A. Dan ini adalah function perkalian skalarnya. Function ini berdasarkan dari algoritma yang kami temukan tadi, yang sudah kami tampilkan tadi. Ini adalah function yang telah kami hasilkan, di mana function hasil sama dengan perkalian citra koma kali, di mana hasil tersebut adalah outputnya dan citra itu input untuk gambarnya atau citranya, dan juga kali adalah nilai yang akan kita inputkan untuk menggalikan citra A-nya. Kemudian, sama seperti yang saya sebutkan tadi juga, sebelum mengkalikan atau memulai operasi aritmetikanya, terlebih dahulu kita harus mendapatkan nilai dari baris dan kolom dari citra yang kita inputkan tadi. Setelah kita dapatkan, barulah kita gunakan perulangannya. Untuk perulangan di mana I sama dengan 1 sampai dengan nilai baris, jadi akan diulangi sebanyak jumlah dari nilai baris tersebut, dan juga untuk perulangan kedua akan kita ulangi sebanyak dengan jumlah kolomnya untuk di tiap
satu barisnya, akan kita ulangi tiap kolomnya. Di mana untuk operasi perhitungannya adalah hasil di kolom I dan di baris I, baris I dan kolom J itu sama dengan citra di baris I, kolom J akan dikalikan dengan nilai kalinya. Dan inilah hasil input dan output daripada contoh yang kami gunakan implementasinya. Sehingga dapat kita lihat sini kami memasukkan sebuah gambar dengan tes, kami sebut tes, lalu kami buat menjadi abu karena inilah operasi aritmatika untuk meningkatkan kecerahan gambar grayscale atau abu-abu. Untuk sini kami menggunakan perkalian dengan 2, sehingga dari gambar ini yang pertama kami akan kalikan tingkat kecerahannya 2 kali. Sehingga gambar kedua adalah hasil pencerahan setelah dikalikan dengan angka 2. Inilah hasilnya. Kemudian kami juga membuat contoh satu lagi untuk perkaliannya. Kami untuk contoh kedua ini menggunakan konstanta 3 untuk mengkalikan citranya. Dapat dilihat gambar pertama adalah gambar sebelum dikalikan dan gambar kedua adalah setelah dikalikan. Terlihat bahwa gambar kedua jauh lebih terang daripada menggunakan angka 2 tadi, karena perkaliannya juga dengan angka yang lebih besar. Dan terakhir kami menggunakan perkalian dengan konstanta, tapi kali ini konstantanya adalah 1,5. Gambar seperti biasa, gambar kiri adalah gambar sebelum dan gambar kanan adalah sesudah. Dapat dilihat bahwa gambar kanan memang terlihat lebih terang dan menghilangkan background-nya, karena background-nya mendapatkan hasil 255 tentunya, karena section putih seperti ini. Namun masih ada di bagian ujung kanannya ini terdapat bintik-bintik hitam yang tandanya bahwa hasil perkaliannya tidak mencapai angka 255, yaitu putih. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa dari percobaan aritmatika yang kami gunakan tadi dan juga contoh-contohnya, hasil implementasinya, dari kedua operasi perkalian tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar, terutama dalam pencerahan citra. Perbedaan kedua operasi tersebut adalah dari kegunaannya. Untuk perkalian citra dengan menggunakan matriks, digunakan untuk memperbaiki beberapa pixel atau beberapa ketidakselarasan, ketidaklanjaran yang teman saya sebutkan tadi sebelumnya, sehingga hal itu akan diperbaiki dengan menggunakan operasi ini yang akan dikalikan dengan matriks koreksinya. Namun pada contoh kami tadi memang hasilnya memang terlihat putih semua. Hal itu karena kami tidak mencari matriks koreksi yang cocok untuk citranya. Makanya hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah putih, menghasilkan citra yang putih. Oleh karenanya, untuk mendapatkan hasil citra yang lebih baik, harus mencarikan matriks koreksi yang cocok dengan citra tersebut, sehingga mendapatkan citra yang kualitasnya lebih baik daripada sebelumnya, bukan menghasilkan citra yang putih. Kemudian untuk citra dengan operasi skalar tadi, itu digunakan tentunya untuk mencerahkan keseluruhan pikselnya menjadi nilai intensitas lebih tinggi, sehingga mendapatkan hasil yang lebih cerah. Dan semua piksel tersebut akan bergeser ke kanan nilainya, tiap nilainya, karena dikalikan, dan menuju ke angka 255. Oke, itu adalah hasil pengamatan kami dan juga hasil implementasi dari program kami serta hasil pencarian kami tentang operasi perkalian. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dari kami bertiga, terutama Dani. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah berkesempatan untuk menonton, dan saya ucapkan selamat tinggal.